Di bawah kepemimpinan Bupati Ngawi, Budi Kanang Sulistiono selama 10 tahun terakhir ini, terbukti konsistensi Kabupaten Ngawi bisa menjaga marwah sebagai sentra lumbung padi terbesar kedua se-Jawa Timur. Kini indeks pertanian di Kabupaten Ngawi meningkat menjadi 2,7% meski lahan pertanian berkurang karena pembangunan jalan tol. Dalam mengembangkan produk pertanian khususnya beras, Kabupaten Ngawi juga berhasil mengembangkan beras organik dan membina para petani menjadi petani entrepreneur yang mampu berwirausaha dan mandiri. Dan berikut selengkapnya dalam Sorot, Jejak Emas Sang Bupati Budi Kanang Sulistiono di bidang pertanian. Selama 10 tahun memimpin Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Insinyur Haji Budi Sulistiono terus berusaha menjaga marwah Ngawi sebagai daerah pertanian dan sentra lumbung padi di Jawa Timur. Saat ini, produktivitas pangan terus dijaga, terutama untuk Kabupaten Ngawi. Apalagi, sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Ngawi, bagian tengah, bertopografi datar dan memiliki tanah yang subur. Bupati yang akrab disapa Kanang berusaha keras menjaga konsistensi Ngawi sebagai lumbung padi karena pentingnya padi untuk menjaga ketahanan pangan di Ngawi dan Jawa Timur. Pertanian di Kabupaten Ngawi terus digalakkan karena 60-70% mata pencaharian masyarakat Kabupaten Ngawi merupakan petani. Saat ini untuk lahan produktif di Ngawi memang berkurang ratusan hektar akibat alih fungsi untuk lokasi pembangunan perumahan dan infrastruktur. Dinas Pertanian Ngawi mencatat luas lahan produktif yang sebelumnya 50.559 hektar menjadi 50.197 hektar. Hal ini berdampak pada pengurangan lahan pertanian tersebut, membuat hasil pertanian padi di wilayah Ngawi juga ikut berkurang. Yang pertama saya ingin melihat rohnya dulu. Roh daripada kebijakan pemerintah daerah tentang pertanian di Kabupaten Ngawi. Maka pada saat itu ketika saya awal menjadi bupati tahun 2010, memang harus ada pilihan. Pilihan kebijakan, pilihan konsentrasi, pilihan daripada prioritas. Maka ada dua hal yang saya melihat prioritas yang harus dipilih antara pertanian dan wisata. Nah, dari situ maka kita harus menguasai banyak hal. Ya, yang pertama manajemen air yang pernah saya ceritakan di mana-mana bahwa sebuah pengelolaan pertanian yang baik, maka manajemen air harus dikuasai terlebih dahulu sebelum manajemen air yang lain, manajemen lain yang ada. Maka ketika kita bicara manajemen air, maka setiap pertanian, setiap tanam, air harus tersedia dulu. Maka cadangan-cadangan air harus kita siapkan. Nah, kadang-kadang orang lupa bahwa hanya bicara pada pupuk, pada benih, pada sistem tanam dan lain sebagainya. Di Ngawi kita awali dengan bagaimana manajemen air yang baik, di mana petani selalu kita persiapkan secara matang bagaimana ketersediaan air di sepanjang masanya itu ada. Meskipun lahan pertanian berkurang, namun indeks pertanaman digenjot. Yang semula panen 1 tahun hanya 2 kali, kini bisa 3-4 kali tergantung dari pasokan air. Saat ini, indeks pertanian di Ngawi mencapai 2,7 atau 270% dari lahan sawah seluas 50,197 hektar. Sesuai data, produksi padi di Kabupaten Ngawi rata-rata mencapai 770.000 ton gabah kering giling setiap tahunnya. Jumlah produksi tersebut menempatkan Ngawi sebagai daerah penyangga produsen beras nomor 2 di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ngawi, produksi padi dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 senilai 819.203 ton,
pada 2018 menjadi 842.221 ton. Kemudian tahun 2019 menjadi 831.878 ton. Untuk mengatasi turunnya produksi padi akibat kurangnya lahan pertanian, Bupati Kanang meminta petani mengoptimalkan masa tanamnya. Petani diharapkan terus membuat terobosan sehingga mampu meningkatkan jumlah produksi pertanian meski lahan pertanian berkurang, yaitu dengan cara penggunaan bibit unggul, sistem tanam yang modern, hingga pemakaian pupuk dan pestisida yang proporsional dan melakukan penyuluhan pertanian. Hasilnya pun terbukti lewat bicara dari hati ke hati dengan petani. Sang bupati yang terkenal semanak dan guyup dengan petani ini pun berhasil meningkatkan produktivitas padi di Ngawi. Keyakinan mereka, kesulitan mereka, pimpinan akan memberikan solusi, itu pasti. Nah, memang itu yang menjadi arahan-arahan saya, dan kita selalu konsen ke sana sehingga apapun kesulitan kita akan selesaikan. Nah, dari hasil itu semua, mulai 2010, 2011 itu masih kurang lebih 570.000 ton kering giling. Hari ini sudah kita mencapai 840-an ribu ton, hampir 2 kali lipat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi dan Polres Ngawi juga terus memberikan pemahaman kepada petani supaya hama tikus tidak merusak sawah petani. Bahkan, Polres Ngawi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ngawi karena pemberantasan hama tikus tanpa menggunakan jebakan beraliran listrik. Upaya kegiatan gropioan dan memasang bubu yaitu dari burung hantu dinilai menjadi salah satu upaya terbaik untuk menangani hama hewan pengerat tersebut. Di Kabupaten Ngawi dilakukan penanganan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Di Ngawi ada 5 OPT utama, yaitu wereng batang coklat WBC, pengerak batang, Santomonas, Bricularia, dan tikus. Pengendalian tikus dilaksanakan serentak dan memadukan gropioan, pemasangan umpan, fumigasi, mercon tikus, trap barrier system atau menggunakan pagar plastik, seng, dan jebakan bubu. Berkat kerja keras dari Bupati Ngawi, Budi Kanang Sulistiono bersama jajaran OPD, produktivitas beras di Ngawi pun surplus. Adapun kebutuhan hanya 20% dari produksi beras. Menurut catatan, konsumsi beras di Ngawi sebesar 92,6 ton atau 20%. Dengan demikian terjadi surplus beras sebesar 354.304 atau 80%. Jadi saat ini yang menjadi perhatian bagaimana Ngawi mampu memenuhi produksi pangan untuk wilayahnya dan wilayah luar. Untuk menjamin bahkan meningkatkan produksi beras sehingga Kabupaten Ngawi bisa memenuhi produksi pangan untuk wilayahnya dan wilayah luar. Sementara meningkatkan produksi pertanian padi bisa ditempuh dengan cara memilih bibit unggul, mengadopsi sistem tanam modern, memakai pupuk dan pestisida secara proporsional. Para gabungan kelompok tani di Kabupaten Ngawi berterima kasih kepada Bupati Kanang karena optimal bekerja keras memajukan pertanian padi di Ngawi. Ya, untuk pertanian ini, untuk kepemimpinannya Bapak Sulistiono ini sangat baik. Karena apa? Kalau petani ini terutama yang dibutuhkan itu adalah masalah pupuk. Jadi masalah pupuk ini di Kecamatan Ngawi, terutama di Kabupaten Ngawi yang ada di Desa Karangasri, Kabupaten Mulya Asri, ini sangat mencukupi, jadi tidak ada hambatan apa-apa. Jadi petani waktu memupuk, pupuknya sudah siap.
Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Ngawi menjamin tanam dan panen padi aman di Ngawi. Hal ini dibuktikan Ngawi sebagai salah satu penyangga pangan nasional melakukan panen sekaligus gerakan tanam di Desa Dawu, Kecamatan Paron, seluas 396 hektar pada 4 Desember 2019 lalu. Panen dan gerakan tanam ini dilakukan Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi bersama Bupati Ngawi, Budi Kanang Sulistiono. Berdasarkan hasil ubinan, profitabilitas padi mencapai 8,5 ton gabah kering panen atau GKP per hektar. Tidak heran jika indeks pertanaman padi Ngawi mencapai IP 2,7 atau 270% dari lahan sawah seluas 50.197 hektar. Dan memang selama 10 tahun terakhir, Kanang menjabat sebagai Bupati Ngawi, produktivitas padi di Ngawi melimpah. Cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan diantaranya adalah mengoptimalkan lahan dengan peningkatan indeks pertanaman PIP dari 200 menjadi 400 dan perluasan areal tanam. Meningkatkan luas tambah tanam padi yang selalu meningkat 10 tahun terakhir. Dari sasaran luas tanam tahun 2011 seluas 116,4 hektar setahun di tahun 2020 menjadi 143.306 hektar dengan target produksi 847.757 ton gabah kering giling. Di tahun 2018 Kabupaten Ngawi menerima penghargaan pencapaian luas tambah tanam padi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tahun 2019, Kabupaten Ngawi masuk 10 besar nasional produsen beras tertinggi nomor urut 6 nasional dan nomor urut 2 se-Jawa Timur setelah sebelumnya nomor 4. Sejak menjabat sebagai Bupati Ngawi tahun 2010, Budi Sulistiono yang akrab disapa Kanang ini pun membuat gebrakan melakukan pengembangan pertanian organik. Saat itu, dari rapat koordinasi yang diikuti semua OPD, jumlah produksi beras organik belum ada. Hingga akhirnya pada tahun 2012 diperintahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan produksi beras organik yang sudah memiliki legalitas sertifikat organik. Untuk mempercepat program tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten bersama komunitas petani organik kemudian mendirikan komunitas Ngawi Organic Center yang berpusat di Desa Guyung, Kecamatan Gerih dan dilegalkan tahun 2012. Dalam pelaksanaan budidaya pertanian padi organik berhasil lulus sertifikasi organik SNI nomor 6729 2010, nomor registrasi 056 LSPU 005 IDN 08 pada bulan Agustus 2013 dengan produksi 73,8 ton. Nah, kalau kita bicara diversifikasi, bagaimana kita kembali ke masalah organik, tentu saja ini adalah sesuatu yang khusus karena tidak semua orang mau, mampu dan berkehendak untuk membuat wilayahnya sebagai petani organik, karena ini tidak bisa. Petani organik itu hanya 1-2 orang mau, akan tetapi satu kawasan itu harus sepakat bahwa kawasan ini, desa ini, dusun ini organik. Pertanian padi organik di Kabupaten Ngawi bertumbuh signifikan. Jika sebelumnya pertanian padi organik awalnya hanya 5 hektar saja luasnya, kini luasnya sudah mencapai 28 hektar. Dari embrio pertanian padi organik digawangi oleh komunitas Ngawi Organic Center Kenok di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, kini sudah berkembang di sejumlah desa-desa lainnya, seperti di Desa Kompro dan Kletean. Berbeda dengan pertanian non-organik, pertanian padi organik mulai dari bibit, penanaman, pemupukan, perawatan,
panen hingga proses pengemasan sama sekali tidak menggunakan bahan kimia. Karena semua dilakukan secara alami, maka serangan hama atau organisme pengganggu tanaman dilakukan secara teknis atau mekanis dan biologis musuh alami. Bahwa pertanian organik itu kan pertanian yang limbah, tidak ada limbah. Jadi mulai dari sarana prasarana, pupuk bisa buat sendiri dipadukan dengan peternakan, kotoran ternak, kemudian dicampur dengan arang sekam dan lain sebagainya termasuk jerami kembali, itu dibuat, diproses menjadi pengganti pupuk kimia. Jadi yang pertama, gejolak pupuk kimia kita tidak kena karena yang pertama menggunakan pupuk kompos buatan sendiri. Kemudian yang kedua, pestisida yang kita gunakan pestisida nabati buatan sendiri, jadi bisa bikin sendiri. Anggota komunitas Ngawi Organic Center saat ini ada 627 orang dan yang sudah lulus SNI ada 49 orang dengan luas lahan 25 hektar. Saat ini sedang diajukan ruang lingkup tambahan padi seluas 6 hektar di Desa Kletean, Kecamatan Jogorogo. Karena kerja keras mereka, kini komunitas Ngawi Organic Center di Desa Guyung juga telah menjadi lokasi pusat pelatihan pertanian swadaya di bawah naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Komunitas Ngawi Organic Center juga telah bekerja sama dengan kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas 11 Maret Surakarta (UNS) untuk pengembangan penelitian pertanian. Hasil padi organik juga semakin meningkat setiap tahunnya. Jika tahun 2019 menghasilkan 777 ton gabah kering giling, di tahun 2020 bisa menghasilkan 850 ton gabah kering giling. Saat ini, pertanian padi organik di Kabupaten Ngawi menjadi sentra nomor 2 terbesar se-Jawa Timur dan nomor 6 terbesar nasional. Pasar lokal itu yang tadinya adalah toko-toko supermarket, toko-toko itu, kemudian dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya, itu menggunakan produk kita. Kemudian yang lain kita agen-agen dibuka seperti di Sidoarjo, di Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga pasar online, karena sekarang online kan sudah terbuka, jika kita masih menggunakan online juga. Tidak mudah memang bertani padi secara organik. Dibutuhkan kemauan dan kerja keras agar petani bisa menghasilkan padi organik berkualitas tinggi. Namun, petani organik di Ngawi melalui komunitas Ngawi Organic Center akhirnya berhasil mengembangkan sentra padi organik. Secara umum, beras organik memang memiliki dampak kesehatan yang luar biasa. Beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral tinggi. Kandungan glukosa, karbohidrat, dan proteinnya mudah terurai. Sehingga aman dan sangat baik dikonsumsi penderita diabetes. Beras organik juga bagus untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo. Menurut Kastam, penanggung jawab komunitas Ngawi Organic Center menjelaskan, bila pengolahan padi organik biasanya dilakukan secara bertahap, seperti penggunaan pupuk organik. Bahan yang digunakan semuanya dari bahan alami, seperti sekam, kotoran padi, buah maja, air kelapa, pisang, dan lain sebagainya yang kandungan nutrisinya sama dengan pupuk dari bahan kimia. Benih yang ditanam juga berasal dari benih organik. Memang dalam pertanian ini dari konvensional ke organik itu ada namanya proses pertanian organik sistem gradual. Jadi pupukan organiknya diturunkan secara bertahap, pupuk organiknya dimasukkan 100%. Lambat laun pupuk anorganik, pupuk kimianya akan turun dengan sendirinya. Kalau tidak diturunkan maka padinya akan roboh. Nah, yang dimaksud dari hulu sampai hilir di KNOC ini mulai ternak sapi, buat komposnya,
buat agen hayati untuk mengatasi OPT-nya, buat benihnya, buat saprodinya semua, termasuk masuk ke budidaya dari petani ini yang komunitas ini nanam sampai panen, pengolahan hasil dijadikan satu di KNOC ini ada punya lantai jemur MUU sampai market pasar. Jadi ini yang dinamakan dari hulu sampai hilir, mulai berternak sapi sampai market, sampai jual ke supermarket itu. Kini, komunitas Ngawi Organic Center juga telah menjadi lokasi agrowisata edukasi, di mana banyak mahasiswa peneliti dan petani yang bisa menimba ilmu di sini. Di lokasi ini juga sudah ada laboratorium khusus penelitian agar hasil pertanian organik semakin prima. Sementara selama musim pandemi ini, beras organik tidak terpengaruh secara inflasi karena harga jual beras tidak terpatok pada harga eceran tertinggi pemerintah. Rata-rata harga beras organik lebih mahal Rp5.000 dibanding harga beras non-organik, namun hasil kesehatan yang didapat saat dikonsumsi sangat bagus untuk kesehatan. Karena kesuksesan klaster pertanian padi organik di Ngawi pada tahun 2016 lalu menjadi juara 1 dan juara umum antar klaster se-Indonesia dari Bank Indonesia Pusat yang diserahkan langsung Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo kepada Bupati Ngawi. Pertanian padi organik juga terbukti tidak terpengaruh pada inflasi. Yang pertama adalah kita dukung sarana prasarana. Yang pertama adalah pelatihan terhadap petani-petani yang berminat di organik. Kemudian yang kedua, sarana prasarana kita dukung, pupuk organik kita untuk awal-awal kita bantu. Kemudian sertifikasi juga kita bantu. Kemudian alat-alat mesin pertanian kita bantu. Sebagai contoh, tadi ada penggilingan khusus organik, packing khusus organik, dan lain sebagainya. Karena dalam proses produksi tidak boleh tercampur dengan non-organik, baik menjemur, menggiling, dan lain sebagainya. Selain itu, di komunitas Ngawi Organic Center, kini juga berhasil menciptakan petani-preneur, juga duta milenial petani padi organik. Untuk petani-preneur, pihak komunitas Ngawi Organic Center bekerja sama dengan Universitas Ciputra guna menularkan jiwa entrepreneur kepada para petani. Kini, selain menjalankan bisnis beras organik, juga melebarkan sayap membuat depot makan dari bahan organik, budidaya tanaman hias yang pupuknya berasal dari pupuk organik. Penelitian stek tanaman hias bekerja sama dengan mahasiswa juga melakukan budidaya belut, juga ikan air tawar seperti nila, gurami, ikan mas yang mempunyai nilai ekonomis. Sementara, selama pandemi COVID-19, pemasaran juga gencar dilakukan secara online, sehingga bisa menjangkau banyak kalangan. Selama 10 tahun memimpin Kabupaten Ngawi, Bupati Budi Kanang Sulistiono terbukti konsisten menjaga marwah Ngawi sebagai sentra lumbung padi, hingga membuat produktivitas pangan, terutama padi, di Kabupaten Ngawi tetap terjaga. Maka yang kita bangun sekarang ini dalam waktu dekat ini wilayah industri yang memang kita gunakan adalah lahan-lahan tidak produktif, termasuk lahan perhutani dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita tidak tergerus luas lahan kita untuk industri. Pangan aman, industri jalan. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, supporting kepada mereka agar mereka tetap konsisten terhadap profesinya sebagai petani, tidak beralih kepada yang lain. Pemirsa, 10 tahun kepemimpinan Bupati Ngawi, Budi Kanang Sulistiono, kini Kabupaten Ngawi terbukti berhasil mengembangkan produk pertanian, terutama beras. Sehingga kini Kabupaten Ngawi berhasil menjadi daerah penyangga lumbung beras nasional. Torehan jejak emas sang Bupati, Budi Kanang Sulistiono, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bupati terpilih Ngawi ke depan. Mewakili kru yang bertugas, saya Fani Patricia pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode Sorot minggu depan.